Selamat pagi Mbak Tika, masih ingat dengan saya? Pagi Sus, masih ingat Suster Risa kan? Betul sekali, hebat Mbak Tika masih ingat. Bagaimana perasaan Mbak Tika hari ini? Hari ini lumayan tenang Sus, gak terlalu kesel kayak kemarin. Syukur Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh saya lihat buku jadwal kegiatan Mbak Tika? Boleh ini Sus, jadwal kegiatan hari ini. Saya sudah isi semua kemarin. Wah, hebat sekali. Luar biasa, di sini Mbak Atika sudah melakukan latihan napas dalam, kemudian dan pukul kasur bantal secara mandiri. Obatnya juga sudah diminum secara teratur ya. Bagaimana rasanya setelah rutin latihan fisik dan minum obat tersebut? Saya sangat tenang dan nyaman Sus. Bagus sekali, Mbak Tika sudah mempraktikannya dengan sangat baik. Sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan mengobrol dan latihan cara yang ketiga untuk mengatasi rasa kesal, yaitu dengan cara verbal atau berbicara yang baik. Nah, tujuannya adalah supaya Mbak Atika bisa menyampaikan keinginan atau kejengkelan tanpa harus marah-marah. Mbak Atika mau ngobrolnya di sini saja atau bagaimana? Di sini saja Sus. Di sini juga sudah nyaman ya Mbak. Nah, untuk waktunya bagaimana kalau sekitar 20-30 menit? Boleh Sus. Mbak Tika biasanya kalau lagi ingin sesuatu tapi tidak dituruti atau ada hal yang bikin kesal, apa yang langsung Mbak katakan? Ya saya langsung membentak Sus, saya maki-maki atau teriak biar mereka tahu saya tuh lagi kesel. Jadi Mbak merasa setelah berteriak atau memaki seperti itu, orang lain langsung paham dan menuruti kemauan Mbak ya? Ya gak juga sih Sus, yang ada mereka malah balik marah ke aku atau meninggali aku. Nah, menurut Mbak Tika sendiri, ada tidak cara lain yang lebih enak didengar supaya orang lain bisa mengerti maksud Mbak tanpa memicu keributan? Mungkin untuk ngomong pelan-pelan ya Sus ya, tapi kadang susah kalau udah kepancing, jadi tetap nadanya tuh tinggi. Wajar sekali kalau awalnya terasa sulit. Belajar berbicara yang baik itu ada 3 caranya Mbak, yaitu mengungkapkan perasaan kesal dengan baik, kemudian meminta sesuatu dengan baik, dan menolak dengan baik. Menurut Mbak, kalau kita mau meminta sesuatu yang kita butuhkan dengan sopan, kalimatnya seperti apa ya? Mungkin kayak tolong belikan saya barang atau karena saya butuh. Hebat, kalimatnya sudah sangat bagus dan jelas ya Mbak, dan ditambah kata tolong dan diucapkan dengan nada tenang, kira-kira orang yang mendengarkan akan lebih menghargai atau tidak? Iya Sus, pasti lebih dengerin daripada kalau saya pakai teriak-teriak. Betul sekali. Sekarang kita lanjut ke situasi yang kedua. Kalau Mbak sedang lelah atau tidak suka diperintah, lalu ingin menolaknya, bagaimana cara Mbak menyampaikannya secara baik-baik? Bilang aja, maaf saya lagi gak bisa melakukan itu sekarang karena lagi capek. Luar biasa Mbak Tika, sebenarnya Mbak sudah tahu ya bagaimana caranya dengan memulai dengan kata maaf dan memberikan alasan yang jelas. Itu sangat menghargai orang lain. Nah, terakhir, kalau Mbak sudah terlanjur kesal dan dengan seseorang, cara mengungkapkan perasaan kesal itu tanpa menguat bagaimana? Berarti kalau saya lagi kesel, misalnya saya lagi kesel nih, tolong jangan diganggu dulu ya, kayak gitu Sus. Persis seperti itu Mbak mengungkapkan apa yang dirasakan secara jujur tanpa harus menyerang orang lain. Bagaimana kalau sekarang kita coba simulasi secara langsung, anggap saja saya teman ataupun orang tua Mbak Tika, coba Mbak praktikkan cara meminta sesuatu dengan baik seperti yang Mbak sebutkan tadi. Misalnya, suster tolong kalau ada waktu luang, antar saya jalan-jalan ke taman. Wah, bagus sekali kalau Mbak memintanya seperti itu. Saya pasti dengan senang hati menemani Mbak. Sekarang latihan yang kedua, cara menolak dengan baik. Bagaimana Mbak? Maaf Sus, saya belum bisa merapikan tempat tidur sekarang karena kepala saya masih agak pusing. Oh, bagus sekali. Sekarang coba Mbak praktikkan cara yang ketiga, yaitu mengungkapkan perasaan kesal. Suster, saya hari ini sangat kesal sekali, jadi tolong jangan ajak saya bercanda dulu ya. Sempurna ya Mbak ya. Mbak Tika sudah mempraktikkan ketiganya secara mandiri dan lancar. Bagaimana perasaan Mbak Tika setelah kita latihan bercakap-cakap yang baik tadi?
Terasa lebih lega, Sus. Ternyata kalau diucapkan baik-baik, kedengarannya lebih enak ya. Betul sekali Mbak Tika. Coba sebutkan kembali ada 3 cara berbicara baik yang sudah kita latih bersama tadi. Yang pertama itu meminta sesuatu dengan baik pakai kata tolong. Terus kedua itu ada menolak dengan baik itu pakai kata maaf. Terus yang ketiga itu mengungkapkan kalau kita lagi kesal secara jujur tanpa bentak-bentak ataupun berteriak. Betul sekali. Luar biasa Mbak Tika mengingatnya dengan baik. Nah, mari kita masukkan cara latihan verbal ini ke dalam jadwal kegiatan harian Mbak Tika. Mau berapa kali Mbak Tika melakukannya dalam sehari? Mau dicoba setiap hari aja, Sus. Soalnya mungkin kalau 3 kali sehari setiap habis makan atau pas lagi ngobrol sama teman. Baik, kita masukkan ya ke dalam jadwalnya. Kemudian Mbak Tika pertahankan terus ya latihannya. Baik, Sus. Saya pasti akan tulis. Baiklah, karena latihannya kita sudah selesai dan kita juga sudah praktikannya, kita besok bertemu lagi ya di jam 9. Mau tempatnya di mana Mbak? Di musola depan aja, Sus, biar lebih tenang. Baik, nanti kita mencoba praktekkan cara yang keempat untuk mengungkapkan rasa kesal, yaitu dengan cara spiritual atau beribadah. Baik, besok kita bertemu di musola jam 9 ya Mbak ya. Terima kasih atas kerjasamanya dan waktu yang telah diberikan. Selamat beristirahat kembali Mbak Tika. Baik, terima kasih, Sus.